Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Biarlah di pagi yang indah ini kita boleh datang ke hadirat-Nya untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, Allah kita yang hidup yang penuh kuasa. Mari saat ini kita secara pribadi boleh ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati pikiran kita, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau berdoa secara pribadi, menaikkan syukur kita untuk segala kebaikan-Nya, menaikkan ucapan syukur kita untuk setiap tuntunannya dalam hidup kita, dan kita boleh berdoa secara pribadi. Haleluya. Sungguh dalam hidup kita boleh menjadi orang-orang yang percaya dalam Yesus yang sudah ditebus, diampuni segala dosa dan pelanggaran kita karena kasih Bapa bagi kita semua di dalam Yesus. Kita menaikkan pujian, mengatakan dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini untuk kemuliaan-Nya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia.
Katakan engkau ku sembah, engkau ku sembah, kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu Yesus, engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau di atas segalanya. Engkau Tuhan yang besar, yang penuh kuasa, yang layak disanjung tinggi. Tuhan yang hidup, yang sudah mengasihi kami, yang sudah mengorbankan untuk menebus dosa-dosa kami. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami ucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu kami boleh berada di tempat ini. Dan kami juga senantiasa mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami, menyucikan, membenarkan, memerdekakan kami, mengangkat kami menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau. Biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang berotoritas dan berkuasa, melawat, menjamah, memberkati kami semuanya. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami. Juga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kami, menguatkan kami, menjadi tuntunan bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, menghadapi setiap tantangan hidup kami. Kami percaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, namun kami memulai sesuatu yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih kemurahan-Nya yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kita, memelihara hidup kita dengan baik dan sempurna, sehingga pada pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Nya dengan sepenuh hati kita, sehingga pujian yang kita naikkan berkenan di hadapan-Nya. Dan kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk menerima berkat dari firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh hidup di dalam kita dan kita boleh melakukan dalam hidup kita, sehingga apa yang berkenan di hadapan Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita turun bagi kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Demikian sambutan dari Bapak Gembala Sidang, dan saat ini kita percaya kita boleh datang di hadirat di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan karena kasih-Nya. Ada sukacita? Berikan salam kepada kanan kiri, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Haleluya, saya percaya ada sukacita buat kita semuanya. Sungguh di dalam hidup ini kita punya Yesus yang sudah mengasihi kita. Dialah pengharapan kita, dialah Tuhan yang menopang hidup kita. Kita menaikkan pujian sukacita yang menyatakan pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku. Yesus, Dia harap. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku. Yesus, Dia harapan. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Pengharapan
harapanku, hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus Dia harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus Dia harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia gembala dan keselamatanku, Yesus Dia harapan, Yesus Dia harapan. Katakan Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapan. Haleluya. Hanya Yesus yang menjadi harapan dalam hidup kita. Bagian kita harus beriman, percaya bahwa Dialah kekuatan dalam hidup kita. Dialah penolong dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Bersama-sama kita terus bersukacita, bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Maulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan kita, Dialah gunung batu keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah kekuatan bagi kita semuanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan 27. Sehingga akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 27. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saya kita akan kembali menaikkan pujian yang menyatakan bahwa Yesuslah yang mempunyai rencana indah dalam hidup kita. Dan bagian kita untuk hidup dalam kehendak dan rencananya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah. Hanya Dialah menyucikan kalbu. Dalam duka dan dalam derita, yang meringankan tiap tanggunganku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajarkan. Hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku. Aku dikuatkan dalam godaan. Aku tinggalkan semua, ku turut Tuhan yang memberi sentosa dan perlindungan. Dan jika ku digoda, dijauhkan dunia, bersama Yesus teguhlah langkahku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajarkan. Hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus senantiasa setia padaku. Akan ku junjung tinggi kehendaknya. Dibuatnya benteng kokoh sekitar diriku. Maka jiwaku damai sejahtera. Aku lihat wajahnya yang mulia, pasti ku bersuka cita selalu. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajarnya. Hanya Dialah terindah. Hanya Dialah. Hanya Dialah terindah bagi. Hanya Dialah
Dialah terindah bagi kita. Hanya Dialah terindah bagiku. Haleluya. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk siap dibentuk menjadi bejana yang indah. Dan firman Tuhan menjadi kerinduan kita, mengisi hati dan pikiran kita. Kita persiapkan dengan pujian, aku datang dan ku bersujud di hadapan. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku. Untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Akan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Waktu selanjutnya kepada hamba-Nya.
di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati kami, menaungi, melindungi, dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan muliakan nama-Mu. Setelah kami naikkan pujian, syukur pengagungan kepada Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengurapi pikiran hati kami semua untuk kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti, memahami akan maksud Tuhan tentang firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami merasa diberkati dan melakukan kehendak-Mu melalui firman-Mu dan menjadi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan Allah yang maha tinggi, mengurapi, memberkati hamba-Mu, memberi hikmat dan pimpinan, dan dimampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikanlah-Mu kata-kata yang sederhana, sehingga mudah dimengerti, dipahami, dan jemaat-Mu dapat melakukannya dengan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan ini ke tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Judul khotbah saya pagi ini adalah pembentukan terhadap umatnya. Pembentukan Allah terhadap umatnya untuk mengalami janji-janjinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu ditempuh sebenarnya hanya 3 minggu. Sudah nyampe, karena tidak jauh. Tetapi mengapa sampai 40 tahun baru sampai tanah Kanaan itu? Itu memperlihatkan bahwa dalam perjalanan itu ada pembentukan Allah. Ya. Khususnya tokoh-tokoh itu sampai menjadi tokoh yang kuat. Ya. Dengan segala permasalahan, persoalan, peperangan, penghadangan, semuanya terjadi. Itu untuk membentuk iman mereka. Bahwa Allah itu Allah yang mengasihi, Allah yang kuat, yang menuntun sampai pada akhirnya. Hingga mereka tetap percaya akan janji Tuhan, sampai dia masuk menikmati kebebasan, kehidupan yang penuh berkat melimpah di tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa iman itu perlu terus dibentuk. Sampai iman itu menjadi kuat, yang tadinya bangsa Israel itu imannya, karakternya sebagai budak di Mesir, menjadi iman pemimpin yang kuat di tanah Kanaan. Ya. Dengan banyak tantangan, rintangan yang dihadapinya, itulah yang membentuk iman mereka. Kalau Paulus juga mengatakan dia bahwa mengalami penganiayaan, ya, dan tantangan itu membentuk iman. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini apa yang dikatakan oleh Paulus dengan pengalaman dia untuk berhubungan dengan Allah itu perlu iman, karena tanpa iman tidak seorang pun dapat bertemu dengan Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 8
sampai ayat 12 saya bacakan. Di sini judulnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, kata Paulus kepada murid-muridnya, khususnya kepada Timotius, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini yang dibentuk oleh Allah bagi bangsa Israel juga di tanah perjalanan tanah menuju tanah Kanaan itu. Ya. Engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan yang itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus, ya, hidup di dalam Kristus, ia akan menderita aniaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang disampaikan oleh Paulus ini membuat murid-muridnya supaya mereka terus tabah kuat mengikuti penderitaan di dalam mengikuti Kristus. Karena itu akan membuat imannya semakin kuat. Ya. Pengertian peristiwa ini membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan dan masalah di dalam hidup ini. Ya. Baik di dalam pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, sama. Ya. Bahwa untuk meraih janji-janji Tuhan itu memerlukan iman. Iman kita harus kuat, iman kita harus teguh. Dan iman itulah akan menuntun kita di dalam perjalanan di jalan Tuhan. Kita akan belajar untuk memperhatikan peristiwa ini. Tadi di dalam Ibrani pemecahan tadi, saya buka kembali ya, Ibrani pasal yang ke-11 tadi, dikatakan di sini ayat 25 dan 26, dikatakan di sini karena ia lebih suka menderita sengsara. Ini Musa ya, bersua dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ialah arahkan kepada upah. Katakan lebih baik menderita di dalam Kristus daripada bersenang-senang di dalam dosa. Ini yang menunjukkan orang beriman itu begitu. Ya. Daripada senang-senang di dalam dosa, lebih baik menderita di dalam Kristus. Karena apa? Karena iman kepada Kristus itu ada upahnya, ada pahalanya dikatakan. Ada berkatnya yang besar yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita akan belajar ini. Oleh sebab itu yang pertama jangan bersungut-sungut, mengeluh saat menghadapi masalah. Ya. Kenapa? Karena Musa mengeluh. Karena ia sudah melakukan perintah Tuhan. Namun keadaan bangsa Israel itu semakin baik. Semakin tidak baik maksudnya. Ya. Malah semakin buruk. Ya. Ini yang Musa kecewa, Musa bersungut-sungut. Ya, mereka sudah lakukan, Musa sudah melakukan semuanya yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi bangsa Israel masih tetap bersungut-sungut. Ya. Hanya karena tidak ada makan yang diinginnya. Itu saudara. Tapi Musa tidak memperhatikan hal yang demikian itu. Apa yang diperhatikan hanya penderitaannya itu kelihatannya lebih berat daripada waktu dia di Mesir. Ya. Coba kita perhatikan kembali di dalam Bilangan
pasal yang ke-11. Bilangan pasal 11 ayat 4-6 dikatakan demikian, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Ini orang-orang bangsa Israel itu. Dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada menimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kita langsung ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan Musa? Ketika Musa mendengar bangsa itu mengeluh, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ayat 11, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapatkan kasih karuniamu di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini keluhan Musa. Karena ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dia merasakan bahwa di Mesir itu katanya lebih enak daripada dia di luar Mesir. Di luar Mesir rasanya amat menderita. Hanya masalah makan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kita berpikir juga demikian. Ya, ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik, sedikit pun meskipun sudah berdoa, ya, sepertinya sudah Tuhan tidak berbuat apa-apa. Kelihatannya Tuhan tidak peduli yang kita alami. Kadang kita berpikir dengan hal itu, doa kita lama tidak didengar, tidak dijawab, sampai kita lebih menderita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini Musa menghadapi kenyataan bahwa penderitaan umat Israel itu semakin berat. Ini perlu kita perhatikan, kita pahami dalam kita menghadapi hidup ini, bahwa Tuhan seringkali mengizinkan masalah persoalan itu ada pada kita semuanya, ada pada umatnya semuanya. Mengapa itu diizinkan oleh Tuhan? Bahwa itu untuk membentuk iman, untuk membentuk karakter kita sebagai umat Allah. Supaya mereka dengan iman mereka, dengan sungguh-sungguh mengharapkan kepada Allah, mereka mendapatkan janji-janjinya bahwa Tuhan menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Hal ini yang sering kita tidak pahami. Makanya Petrus mengatakan tentang hal ini di dalam 1 Petrus. Kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. Ya. Satu Petrus pasal yang pertama dari ayat 6 yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus
menyatakan dirinya. Bahwa satu persoalan yang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi, untuk kita mengalami, kita harus mengintrospeksi diri kita. Semua itu diizinkan Tuhan itu untuk membentuk iman kita. Kita harus menyadari hal itu. Ya. Karena hidup ini bukan semakin baik. Hidup ini menurut Timotius 3, itu hidup ini semakin buruk, semakin payah. Semakin hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita tidak dibentuk iman kita untuk menghadapi hidup ini, kita akan jatuh. Kita akan lari dari Tuhan. Kita dibentuk iman kita supaya kita kuat sampai pada kesudahannya. Petrus tadi mengatakan demikian. Supaya kita tidak kehilangan masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Tapi kita dapat meraihnya dan menikmatinya. Itu yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Contohnya juga waktu Lazarus sakit. Ya. Marta berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta supaya Tuhan Yesus datang karena Lazarus kritis. Ya. Tapi Yesus tidak datang. Itu memang disengaja oleh Yesus, dia katakan. Memang dia sengaja untuk tidak datang. Supaya apa? Supaya Marta itu tidak hidup dengan emosinya. Dengan keinginannya sendiri, supaya Marta hidup dengan iman. Ya. Baru Yesus datang, walaupun Lazarus sudah meninggal, tapi dia sanggup membangkitkan. Jawaban yang luar biasa. Nah, coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ya, mundur kita. Yohanes pasal yang ke-11. Ini saya ambil langsung dari jawaban Yesus, ya. Ketika Lazarus sakit dan Marta berdoa. Perhatikan, Marta juga berdoa, tetapi tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus sengaja untuk tidak mau datang sampai Lazarus meninggal. Dikatakan di sini ayat yang ke-15, ya. Karena ayat 14 mengatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Apa jawab Yesus? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Disengaja tidak hadir. Disengaja dia tidak menjawab doa Marta. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu belajar untuk mempunyai iman. Karena doa itu tanpa iman tidak akan sampai kepada Allah. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Supaya Marta itu dengan iman, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan. Memintanya tidak dengan emosi, tidak dengan sakit hati, tetapi dengan iman percaya kepada Tuhan. Baru Tuhan datang untuk menolong Lazarus. Walaupun Lazarus sudah mati, Tuhan sanggup untuk membangkitkan semuanya. Ini pentingnya iman. Ya. Diharapkan oleh Allah bahwa kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang menggantungkan diri, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Dia. Hanya itu yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Supaya kita dengan iman itu kita semakin dibentuk, semakin tangguh, semakin kuat seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi pada kesimpulannya,
sungut-sungut itu tidak membawa hasil yang baik seperti dilakukan oleh Musa. Tetapi beriman itu menjadi jawaban. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu yang harus kita bentuk diri kita menjadi orang-orang yang beriman. Karena dengan imanmu itu akan menjadi kenyataan. Itu yang disampaikan Ibrani 11 pasal ayat yang ke-1. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin kita mengalami pengalaman dengan iman. Sebenarnya Allah tahu apa saja yang terjadi. Tapi Ia selalu siap untuk bertindak. Masalah apapun, ini dalam masalah perbudakan di Mesir, Allah mengetahui semuanya itu. Penderitaan bangsa Israel di Mesir, Allah mengetahui hal itu. Tetapi Allah siap sanggup untuk menolongnya, untuk bekerja melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Di dalam Keluaran pasal yang ke-11, pasal yang ke-6, Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan 5 dikatakan di sini, tetapi aku sudah mendengar erangan orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang-orang Mesir, dan aku ingat akan perjanjian. Allah tahu penderitaan bangsa Israel di perbudakan di Mesir. Tapi dikatakan ayat yang ke-5, sebab itu katakan kalah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang-orang Mesir, melepas kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dari tangan yang teracung dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Dari penderitaan perbudakan akan diangkat oleh Allah menjadi umat Allah, akan dimuliakan Allah di tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah bangsa Israel itu yang sangat besar saja, Allah sanggup melepaskan mereka, apalagi masalah kita. Yang dibandingkan dengan masalah bangsa Israel tidak ada apa-apanya. Masalah kita hanya kecil di hadapan Allah. Kita merasa berat karena kita tidak beriman kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai iman kepada Tuhan, masalah semua itu Allah bertanggung jawab untuk menolong kita, melepaskan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu ingin kita mengalami hidup dengan tindakan iman, bukan hanya moral dan etika saja. Tindakan iman, sehingga sungguh-sungguh kita mengalami kuasa iman itu sendiri. Kalau iman itu kuat, setelah Musa mempunyai iman yang kuat, dia sanggup melakukan perintah Allah apapun dan mujizat itu terjadi. Coba kita kembali kepada Ibrani lagi. Ibrani pasal 11 tadi. Ini kuasa iman yang dilakukan oleh Musa. Iman itu dapat menggerakkan hati Allah untuk melakukan suatu mujizat yang besar. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 29. Karena iman
Maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Bayangkan, karena iman, mereka bisa menyeberangi lautan. Karena iman, walaupun masalah kita sebesar laut Tiberau, kita dapat melewati. Karena Allah menuntun kita untuk melewatinya. Hanya karena iman kita, karena iman Musa, Allah bergerak untuk membelah laut Tiberau, sehingga bangsa Mesir bangsa Israel dapat melewati laut Tiberau, menyeberang dari Mesir ke tanah Kanaan. Ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara, kalau berbicara tembok itu, kita berbicara tembok di Indonesia ini ya, seperti kemarin di pesantren rubuh, lalu tembok rubuh. Ini tembok Yeriko tidak seperti itu, saudara. Tembok Yeriko itu dinaiki mobil bisa tebalnya. Jadi benteng Israel sana itu tebalnya itu namanya benteng itu tidak seperti tembok hanya setengah batu itu tidak. Ya. Tetapi dapat dilewati mobil. Kita bayangkan tembok sekuat itu. Tetapi dengan pujian, dengan iman, tembok itu dapat runtuh. Karena Allah bekerja untuk meruntuhkan itu. Itulah kuasa iman, saudara. Kemudian ayat yang ke-31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Perempuan sundal. Karena ia percaya dan menolong orang-orang Israel itu. Ya, itu dibuktikan imannya oleh Tuhan. Diterima oleh Tuhan. Saudara bayangkan, ini berarti iman itu sangat penting sekali. Ya. Perempuan sundal bisa diterima imannya oleh Tuhan dan dia diselamatkan. Iman ini sangat penting. Kita percaya kepada Yesus itu bukan hanya perkataan kita, tetapi iman kita. Ya. Hidup kita ini di dalam Kristus itu karena iman. Karena iman kita. Kalau kita percaya kepada Yesus hanya mulut kita, itu tidak terima. Ya, saudara bisa buka Roma pasal 9 ayat 10. Ya. Karena dengan iman kita percaya dengan hati yang sungguh-sungguh itu diterima oleh Tuhan. Tanpa percaya tanpa iman itu tidak sampai kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ayat 32, dan apalagi yang harus disebut sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku tidak menceritakannya tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi. Ini orang-orang ini, nabi ini hidup dengan imannya. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh yang dijanjikan, menutup mulut singa, dan sebagainya. Itu karena iman mereka dapat melewati rintangan-rintangan yang mereka hadapi. Ya. Karena iman percaya kepada Allah, bahwa Allah itu Allah yang maha besar. Bukan hanya maha besar, maha kasih. Kalau Allah hanya maha besar, tidak maha kasih, tidak ada gunanya bagi kita. Tetapi kasihnya yang besar itu, dia rela mengorbankan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Itu yang utama yang harus kita pegang teguh. Ya. Iman itu, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita melihat pengalaman ini. Pengalaman umat Allah di dalam Alkitab ini adalah
mereka bergaul dengan Allah. Dia mempelajari perbuatan-perbuatan Allah. Pelajarinya, Allah membuat pekerjaan yang besar itu karena apa? Dan kita mau menerapkan dalam hidup kita. Saudara lihat bagaimana Abraham, bapak orang beriman, itu yang sangat mustahil dapat terjadi karena iman. Dia mempunyai anak walaupun umurnya sudah 100 tahun dan Sarah mati haid. Tetapi karena iman. Karena iman Daud hanya seorang pengembala kambing dan domba berapa ekor itu bisa menjadi raja. Karena iman. Yusuf lagi yang dibuang oleh saudara-saudara menjadi budak karena iman. Dia diangkat oleh Allah menjadi pemimpin di Mesir. Dan lain-lain saudara. Juga kita akan melihat keajaiban-keajaiban Allah, pertolongan Tuhan melalui perbuatan iman kita. Ya. Saya sudah saksikan semuanya kepada saudara tentang hidup kita, tentang hidup saya. Hidup yang berlandaskan iman. Ya saudara. Bahwa saya dapat menanggulangi semua masalah hidup ini hanya dengan iman. Baik masalah pribadi, masalah keluarga, ya masalah pribadi dengan sakit yang besar, apapun masalah keluarga, bagaimana kami membina keluarga kami, anak-anak kami. Walaupun tidak ada duit untuk menyekolahkan, tapi Tuhan iman. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan anak-anak saya masa depan yang baik. Ya. Tidak mendidik dalam pelajaran, pengajaran itu tidak. Saya sendiri kurang mampu. Tapi saya mengajar mereka dengan iman. Supaya dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan hidup di dalam Tuhan. Ya, menghormati Allah, menghormati orang tua. Mengikuti semuanya. Iya saudara. Tuh. Anak saya pun dituntut dibimbing oleh Tuhan. Masalah ekonomi yang kekurangan, Tuhan mencukupkan semuanya. Mungkin kekurangan ekonomi saya lebih rendah daripada saudara. Iya saudara. Nah, kekurangan ekonomi itu sudah makan beras jatah. Sekali masak itu untuk 3 hari. Saudara. Jadi kalau masak itu membuat sayur itu banyak. Diingat terus sampai 3 hari baru. Itu saya alami dengan anak-anak saya. Tapi Tuhan mencukupkan semuanya. Sampai kami dapat melewati masalah pelayanan. Saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan 3 pendeta yang sudah berada di sini. Tetapi dengan iman, kami dapat melewati rintangan-rintangan. Baik masyarakat yang menolak, pemerintahan, sidang, semuanya. Sampai pembangunan gereja ini dengan sekolahan, itu hanya dengan iman. Tidak ada duit, ya. Hanya dengan iman. Tapi Tuhan mengirimkan semuanya dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu hidup pengalaman dengan iman. Yang ketiga, Allah dengan kuasanya pasti melakukan janjinya. Karena janji Allah itu murni, janji Allah itu teruji. Tidak mungkin dia mengingkari apa yang dijanjikan melalui firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ini dinyatakan bahwa janji Allah itu murni, teruji. Ya.
Mazmur 18 ayat yang ke-31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Kalau di dalam Mazmur 119 ayat 140, janjimu itu sangat teruji. Dan hambamu mencintainya. Jadi apa yang dikeluarkan, dijanjikan oleh Allah, itu tidak akan sia-sia, kembali dengan sia-sia, tapi akan digenapi. Ya. Kalau Allah ingin kita membentuk iman kita, mari kita bentuk. Dengan iman kita, Allah akan menepati janjinya. Ya, Yesaya pasal ke-55. Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ya. Jadi janji Allah yang sudah disampaikan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah membuktikan janjinya kepada umat Israel. Dia menunjukkan kuasanya yang besar. Tidak ada satupun dunia ini yang dapat menandingi dia. Dia membuktikan segala kuasanya dan janjinya. Saudara perhatikan tadi Keluaran pasal yang ke-6 tadi. Ya. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita telah melihat buktinya bahwa Israel setelah dibebaskan, diberikan oleh tanah Kanaan, dia dapat menikmati dengan baik, ya, diangkat menjadi umatnya, menikmati kemerdekaan di tanah Kanaan. Itu sampai saat ini, saudara. Ya. Tidak ada bangsa bisa menandingi Israel. Di dalam segala hal. Ya. Walaupun di tanah gersang, orang mengira di Arab sana tidak ada tanaman yang tumbuh yang hidup, tapi saudara datang ke Israel. Di jalan-jalan ini tanaman itu melebihi dari Indonesia, saudara. Sangat bagus sekali. Korma di sini kalau di Israel tidak laku itu. Buangan itu. Israel kormanya besar-besar. Iya, saudara. Jadi Israel itu melebihi segalanya daripada yang lainnya. Dari negara yang lainnya. Itu janji Allah dibuktikan. Tanah Kanaan itu demikian. Ya. Mereka dimuliakan sebagai umat Allah.
daripada orang-orang di dunia ini, ya, karena mereka sudah mengalami pembentukan iman mereka. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Kita sudah menjadi umat-Nya. Tuhan ingin membentuk karakter kita, membentuk iman kita. Dengan segala macam permasalahan, percobaan, kesulitan, tantangan, semuanya. Baik di bidang apapun. Supaya kita menjadi orang yang beriman, orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia ada segalanya di dalam hidup kita. Supaya kita untuk kita menerima janji-janjinya di masa datang. 1 Petrus pasal 1, kita buka 1 Petrus pasal 1, ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sebut lagi, Allah memelihara karena iman kita. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jika saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi cobaan, rintangan, tantangan, dalam apapun juga dalam hidup saudara, jangan saudara mengeluh. Jangan saudara bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu karena disitulah Tuhan membentuk saudara supaya saudara lebih beriman, lebih percaya penuh kepada Tuhan. Maka segala apa yang terjadi pada saudara, saudara koreksi diri atau introspeksi namanya itu. Apakah ada dosa? Karena dosa itu membawa-bawa pada maut. Kalau ada dosa, cepat-cepat bertobat. Jangan seperti Saul, sudah berdosa membela diri, akhirnya dia tenggelam. Tapi seperti Daud, Daud juga berdosa, tetapi dia bertobat. Artinya bertobat itu meninggalkan dosa itu, meninggalkan hidup yang demikian dengan hidup yang baru. Akhirnya Daud diampuni dan meningkat menjadi raja. Ya, saudara, berkenan di hadapan Allah. Kalau saudara tidak berbuat dosa, tetapi mengalami penderitaan, pencobaan, masalah dan semuanya, itu adalah pembentukan Allah. Allah membentuk dengan segala macam rintangan dan tantangan itu supaya saudara berbuah. Ya. Pembentukan iman supaya iman saudara lebih sempurna. Jangan lari dari pembentukan. Jangan lari dari Yesus. Saudara harus tabah, harus lebih mendekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dalam iman saudara, saudara akan menerima kemuliaan Tuhan. Yakobus pasal 1
Kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Ayat yang ke-12 langsung. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perjanjian Allah ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran tadi, dalam ayat yang ke-7, Allah ingin kita hidup berpengalaman dengan Dia. Kekristenan itu begitu. Kekristenan bukan kita hanya dapat bernyanyi gereja bersama-sama. Kekristenan itu diuji tatkala saudara sendiri di rumah. Menghadapi tantangan cobaan, menghadapi hidup ini. Apakah saudara teguh, apakah saudara beriman kepada Tuhan? Itu yang dilihat Tuhan. Bukan kalau kita bersama-sama. Dan bersama-sama kita membentuk iman kita. Kita belajar firman Tuhan. Tapi Allah melihat kita saudara sebagai orang Kristen sejati itu tatkala saudara hidup sendiri di rumah. Karena masalah saudara tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang menolong masalah saudara. Saudara menghadapi sendiri, itu memerlukan iman saudara. Ya saudaraku yang terkasih. Tuhan ingin kita hidup berpengalaman dengan Dia. Melalui pembentukan iman dan ketaatan. Mulai dari sinilah kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan melalui janji-janjinya. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mengimani firman Tuhan. Dan melakukannya dengan setia. Agar kita menjadi penggenap-penggenap firman Tuhan untuk meraih janji-janji Tuhan. Bukan hanya teori saja, pengetahuan saja. Tapi bukti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, bukti yang tidak kita lihat. Iman itulah akan memberikan bukti apa yang tidak kita lihat. Mari kita mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mengalami pembentukan supaya iman kita itu sempurna sehingga kita dapat meraih janji-janji Tuhan di masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bisa menangkapnya, memahaminya akan maksud kehendak Tuhan yang baik dalam hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami, supaya kami dapat meraih masa depan kami atas janji-janji-Mu. Kami boleh menikmatinya dengan sukacita dan damai sejahtera sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu menjadi jemaat yang tangguh, yang utuh, yang sempurna di dalam iman,
sehingga seluruh jemaatmu itu dapat meraih janji-janjimu masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita responi, kita sambut dengan firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Ya. Firman Tuhan, aku punya Allah yang besar, yang akan memberikan janji-janjinya kepada kita, supaya kita sambut dengan iman. Ku terima sekarang
Sungguh kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajar, menguatkan, dan menjadi tuntunan dalam hidup kita. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita imani firman Tuhan ini dan melakukannya dengan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian, beri yang terbaik. Terbaik, apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti baik mintanya, apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Janganlah harapkan. Yang melayani persembahan bisa dipersilakan untuk menghidupkan kata persembahan. Godaannya Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik mintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik mintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Mari kita serahkan persembahan ini, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar, menguatkan, menjadi tuntunan bagi kami semuanya, untuk kami terus mempunyai iman yang kuat di dalam Yesus dan terus setia kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya kami serahkan ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan, dan terus dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang telah dengan sukacita terus hati memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita terus melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan melihat pengumuman bersama-sama.
you'll sing of the goodness of God. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan berita sepekan. Berita Stefanus beberapa hari yang lalu dirawat dan menjalani operasi di Rumah Sakit Antiwiloso Dr. Cipto karena kecelakaan. Mengucap syukur karena Tuhan Yesus menolong dan proses kesembuhan terus berlangsung dengan baik. Mari jemaat Tuhan terus dukung di dalam doa untuk kesempurnaan kesembuhan sehingga beliau dapat kembali melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Hari ini, pojok kesehatan dibuka kembali. Bagi jemaat yang hendak periksa atau konsultasi kesehatan, silakan mengantri dengan tertib mulai pukul 8 pagi sampai 9 pagi. Hari Rabu 12 November 2025 adalah saatnya kita melaksanakan doa dan puasa. Mari bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memperoleh perkenan dan tuntunannya dalam hidup kita. Sore harinya, mari bersama hadir dalam ibadah doa dan pujian mulai pukul 6 sore. Ini adalah Minggu KPW. Mari setiap jemaat Tuhan silahkan bergabung di KPW masing-masing, baik di hari Kamis maupun hari Jumat. Mari bangun iman, kesehatan, dan kesatuan roh melalui pendalaman firman dan doa di KPW. Minggu 16 November 2025, di ibadah kedua ada tukar mimbar. Gereja kita, firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta muda Michael Johan S. dari Gereja Baptis Indonesia Rejosari, Karangawen. Dan pendeta Stefanus akan melayani firman Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cabang Kalipancur. Untuk berita sepekan, silakan Bapak Ibu dan Saudara dapat melihat secara langsung melalui buletin yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online setiap hari Selasa pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana, doa kaum wanita setiap hari Selasa pukul 3 sore sampai pukul 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian setiap hari Rabu pukul 6 sore. Yang keempat, doa pagi secara tatap muka setiap hari Sabtu pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi di gereja. Yang kelima, doa Dania dilaksanakan oleh jemaat setiap 3 kali sehari. Silahkan Bapak Ibu menentukan waktu masing-masing. Gembala sidang, pemimpin gereja, dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Ibu Hana Suyati Sutrisno. Yang kedua, Saudari Geona Silva Anggraini Akira Ketaren. Yang ketiga, Ibu Esther Nok Siama. Yang keempat, Saudari Lydia Evelyn Bernes Jane Arvela. Yang kelima, anak Yosia Nevandro Wilson Arvela. Yang keenam, Ibu Yohana Krisnadi. Yang ketujuh, Saudara Moses Rama Saputra. Yang kedelapan, Bapak Andi Kristanto. Demikian berita sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Of the goodness of God. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan Natal. Silakan untuk yang melayani dapat melayani.
Saya kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa, doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syukur dan doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau sudah memberkati ibadah kami pada siang hari ini. Kami boleh naikkan pujian, syukur penyembahan kami dengan sukacita, dan kami telah menerima berkat dari firman Tuhan yang terus mengajar kami, supaya kami terus dapat bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Logomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaatmu di dalam segala hal, baik berkat rohani, semakin bertumbuh di dalam iman, berkat jasmani, kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Berkat materi Engkau mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka semuanya. Kami berdoa supaya Tuhan membawa jemaat-Mu terus bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna dengan beriman kepada Yesus. Taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka bekerja, bisnis, usaha jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah, juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda generasi penerus juga diberkati Tuhan untuk masa depan mereka, sehingga berhasil dapat memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama, juga menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk acara Natal, baik Natal organisasi maupun Natal umum, diberkati Tuhan. Segala sarana dana yang diperlukan Tuhan cukupkan. Khususnya kami berdoa untuk Natal umum, di mana Pendeta Sony Rawucu akan menyampaikan firman-Mu, diurapi Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan. Roh Kudus mengurapinya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dari seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini hadir dalam ibadah ini, diberkati Tuhan. Seluruh doa-doa mereka, pergumulan mereka, Tuhan mendengar, Tuhan menopang, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan, sehingga mereka semua dapat melewati pergumulan mereka masing-masing. Semua yang mereka rindukan melalui doa, permohonan mereka, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa mereka semuanya. Terima kasih Bapak,
Terima kasih Tuhan. Kasih setia kemurahan-Mu senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami. Tuhan menuntun membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu terus menguasai pikiran kami untuk kami menatap masa depan, sehingga kami dapat memutuskan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami. Berikan kami damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketentraman untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk pendeta Silvanus yang kemarin ada kecelakaan. Kami mengucap syukur Tuhan melalui dokter dan perawatan sudah menangani, memulihkan keadaan kaki yang sakit ini. Kami mohon kepada Tuhan jamahan-Mu atas kaki lutut yang goyah, urat yang kaku ini dijamah oleh Tuhan, dipulihkan sehingga dapat sembuh pulih kembali dan dapat melayani dengan leluasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Yayang Sunardi, Pak Haryanto, Pak Gimin, dan juga Pak Bu Trimo, Herman Lestiana. Tuhan menjamah mereka, mengangkat segala sakitnya, dan Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang lemah iman, yang sakit rohani, dijamah oleh Roh Kudus, hati dan pikiran mereka, sehingga mereka sadar dan kembali setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, telah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang